Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dengan NIM 11308502200003, Program Studi Pendidikan Matematika STGP Singkawang. Pada kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran terkait dengan materi refleksi, tepatnya materi refleksi terhadap sumbu X kelas 9 semester 1. Nah, video pembelajaran ini ditunjukkan untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika yang dibimbing oleh dosen Ibu Citra Utami, SPD MPD. Berikut adalah video pembelajaran matematika terkait dengan materi refleksi terhadap sumbu X, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang salah satu bentuk transformasi geometri, yaitu refleksi. Tepatnya refleksi terhadap sumbu X. Nah, sebelum masuk ke materi refleksi terhadap sumbu X, ada baiknya kita mengingat tentang materi sebelumnya, atau yang dikenal dengan materi prasyarat, untuk memahami lebih lanjut tentang refleksi terhadap sumbu X, di mana materi prasyaratnya yaitu bangun datar dan sistem koordinat. Nah, materi prasyarat yang pertama adalah bangun datar. Bangun datar adalah objek geometri dua dimensi yang terdiri dari beberapa titik, garis, dan sudut. Nah, bangun datar ini mempunyai berbagai bentuk seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, lingkaran, segi lima, dan lain-lain. Nah, materi prasyarat yang kedua adalah sistem koordinat. Jadi, sistem koordinat adalah suatu sistem yang menentukan suatu titik untuk menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik, serta terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jika kita lihat pada gambar, di sini titik E memiliki koordinat yaitu 7, -2, di mana X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah -2. Untuk lebih jelas terkait dengan materi prasyarat, maka kita dapat menggunakan alat peraga, yaitu papan transformasi geometri. Di sini saya menyediakan alat peraga, yaitu papan transformasi geometri, di mana selain untuk membantu kita dalam memahami materi refleksi, juga dapat membantu kita memahami materi prasyarat refleksi. Jika kita lihat pada gambar, pada alat peraga yaitu papan transformasi geometri ini, di sini terdapat sebuah persegi, di mana persegi ini memiliki koordinat yaitu 3,4, 7,4, 3,8, dan 7,8. Dalam kegiatan sehari-hari, tentunya kita pernah melakukan kegiatan yang itu bercermin. Nah, tahukah kalian, ketika kita bercermin, kita menerapkan contoh refleksi dalam kehidupan. Nah, ketika kita bercermin, kemudian terdapat suatu bayangan, nah itulah yang dinamakan sebagai contoh refleksi ataupun gambaran refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini terdapat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep dan pengertian refleksi, kemudian siswa dapat menentukan sifat-sifat apa saja yang terdapat dalam refleksi, kemudian yang terakhir, siswa dapat menentukan bayangan objek setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Baiklah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah kerja kelompok ataupun diskusi. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian berdasarkan LKPD yang telah saya berikan. Di sini terdapat kegiatan belajar 1, di mana kegiatan belajar kali ini akan membahas tentang salah satu jenis transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Pada kegiatan belajar 1 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep refleksi, sifat-sifat refleksi, dan bayangan suatu objek setelah direfleksikan menggunakan alat peraga, di mana alat peraganya yaitu papan transformasi geometri yang telah disediakan. Nah, di sini kita akan menentukan bayangan suatu objek setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Pada kegiatan 1.1 yaitu ayo mengamati. Adi ingin ke rumah Surya untuk mengerjakan tugas sekolah. Sebelum berangkat, Adi terlebih dahulu bercermin untuk melihat penampilannya.
Saat Adi ingin berangkat, bayangan Adi yang ada di cermin juga semakin mengecil. Dan saat Adi kembali mendekat ke cermin, bayangan Adi semakin membesar. Lalu Adi melihat dirinya yang berhadapan dengan bayangannya di cermin. Kemudian Adi bertanya kepada dirinya sendiri, apakah Adi yang asli dengan bayangan Adi memiliki ukuran yang sama? Kemudian jika Adi mendekat bayangannya semakin membesar, berarti jarak bayangan ke cermin dengan jarak Adi yang asli apakah sama? Dan apakah bayangan Adi pada cermin berhadapan dengan bayangan Adi yang asli? Untuk menjawab pertanyaan Adi, jawablah pertanyaan berikut. Pada kegiatan 1.2 yaitu ayo bernalar. Gambar Adi yang bercermin yang terletak pada gambar di atas kita misalkan dengan sebuah bangun datar yaitu persegi pada sumbu X dengan koordinat titik yaitu yang pertama 1,1, kemudian 4,1, 1,4, dan 4,4. Kemudian yang menjadi cermin adalah sumbu X atau dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian, persegi yang tadi kita namakan dengan persegi ABCD. Terus, jika ABCD dicerminkan terhadap sumbu X, apakah mengubah persegi menjadi bangun datar yang lain? Kemudian, apakah persegi yang telah direfleksikan terhadap sumbu X berhadapan dengan persegi asal? Kemudian, berapakah hasil pencerminan persegi ABCD terhadap sumbu X? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan berdiskusi bersama anggota kelompokmu. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan 1.3 yaitu ayo mengumpulkan informasi. Nah, apa yang kamu dapatkan mengenai hubungan antara persegi sebelum direfleksi dan persegi setelah dilakukan refleksi? Kemudian, dapatkah kamu menentukan rumus pencerminan jika diketahui koordinat titik awal dan pencerminan yang dilakukan terhadap sumbu X? Kemudian, apakah pengaruh titik koordinat suatu bangun datar terhadap hasil pencerminan? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan berdiskusi bersama anggota kelompokmu. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat pengaruh perubahan bentuk dan ukuran persegi saat dilakukan pencerminan? Kemudian, apakah terdapat pengaruh antara persegi asal dengan persegi hasil pencerminan? Kemudian, apakah persegi asal dan persegi hasil pencerminan saling berhadapan? Setelah mengetahui konsep refleksi, kita perlu mengetahui sifat-sifat dari refleksi tersebut. Nah, apakah refleksi itu mengubah bentuk, ukuran, atau posisi objek? Perhatikan objek awal dan bayangannya pada refleksi berikut. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dengan berdiskusi bersama anggota kelompokmu. Di sini kita akan menggunakan alat peraga yaitu papan transformasi geometri. Di sini kita memiliki sebuah persegi di mana koordinatnya yaitu di sini titik A ada 3,4, kemudian di sini titik B ada 7,4, kemudian titik C ada 7,8, kemudian titik D ada 3,8. Nah, ketika kita akan merefleksikannya dengan sumbu X menggunakan alat peraga ini, maka caranya dengan yang pertama yaitu kita mengambil persegi yang kongruen dengan persegi yang ingin kita refleksikan. Nah, selanjutnya persegi yang kongruen tadi kita tempelkan sejajar dengan persegi yang ingin kita refleksikan seperti ini. Nah, karena di sini kita akan membahas tentang refleksi terhadap sumbu X, maka kita akan merefleksikannya atau mencerminkannya dengan sumbu X, di mana sumbu X terdapat di sini. Maka mudah saja selanjutnya kita lipat seperti ini. Untuk melihat hasil refleksi terhadap sumbu X persegi tadi, maka selanjutnya kita membuka lipatannya. Nah, sehingga di sini langsung tampak hasil refleksi terhadap sumbu X dari persegi yang ini. Sehingga di sini hasil refleksi terhadap sumbu X-nya adalah di sini A aksennya yaitu menjadi 3,-4. Kemudian B aksennya yaitu 7,-4. Kemudian C aksennya adalah di sini 7,-8. Kemudian di sini D aksennya adalah 3,-8.
Sehingga dapat kita perhatikan di sini, jika persegi yang ungu adalah persegi sebelum direfleksikan dan persegi yang berwarna biru adalah persegi yang telah direfleksikan. Masih di kegiatan 1.3 yaitu ayo mengumpulkan informasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya? Pertanyaan selanjutnya, apakah suatu bangun yang direfleksikan memiliki jarak yang sama dengan bayangannya? Kemudian, apakah bayangan suatu bangun yang direfleksikan berhadapan dengan bangun yang asli? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan berdiskusi bersama anggota kelompokmu. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, selanjutnya yaitu kegiatan 1.4 yaitu ayo menyimpulkan. Di mana di sini kalian akan menyimpulkan pengertian refleksi dan sifat-sifat refleksi berdasarkan apa yang telah kalian pahami dan apa yang telah kalian temukan berdasarkan permasalahan yang telah kita selesaikan. Kemudian, untuk menentukan bayangan suatu objek yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita dapat menggunakan rumus yaitu, silahkan kalian beri kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah kalian selesaikan. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu refleksi merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan itu. Refleksi suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap bangun geometri terhadap garis tertentu. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Apabila koordinat titik asal A yaitu X, Y akan direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang tadinya titik asalnya adalah A, X, Y, ketika direfleksikan, A aksennya atau A setelah direfleksikan menjadi X, negatif Y. Jadi X-nya tetap dan nilai Y-nya berubah menjadi negatif. Kalian sudah mempelajari sekilas tentang bayangan koordinat setelah direfleksikan pada bagian pengenalan. Untuk menambah pemahaman kalian terkait refleksi pada bidang koordinat, kerjakanlah soal berikut ini. Di mana soalnya yaitu, diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat yaitu A 3,2, B 7,2, dan C 7,8. Tentukan hasil bayangan persegi tersebut jika dicerminkan terhadap sumbu X. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi pertemuan berikutnya yaitu tentang rotasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.